Sebagai tamu Allah yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka sepantasnya kita memahami ilmu tentang manasik. Salah satu istilah penting yang harus difahami oleh para tamu Allah adalah tentang mikat karena sangat berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang kita lakukan. Pengertian mikat. Mikat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti waktu, sedangkan menurut istilah, mikat adalah tempat dan waktu yang sudah ditetapkan untuk memulai menunaikan ibadah haji atau umrah. Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah ada dua jenis mikat yang umum diketahui, yakni mikat makani dan juga mikat zamani. 1. Mikat zamani. Mikat zamani adalah ketentuan waktu untuk menunaikan ibadah haji, yakni dimulai dari awal bulan Syawal hingga terbit fajar di hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi waktu untuk berhaji itu adalah 3 bulan mulai bulan Syawal kemudian bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Untuk ibadah umrah, ketentuan mikat zamani tidak ada batas waktunya dan berlaku sepanjang tahun, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umrah bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar, 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. 2. Mikat makani. Mikat makani adalah ketentuan tempat untuk memulai ibadah haji. Pada proses mikat makani, maka jamaah dianjurkan mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk beribadah haji atau umrah. Mikat makani setiap orang bisa saja berbeda-beda berdasarkan tempat melakukan ihram atau niatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, dan Imam Muslim rahimahumullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mikat bagi penduduk Madinah di Zulhulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Najd di Kon, penduduk Yaman di Yalamlam, begitu juga termasuk orang-orang yang ingin berhaji dan umrah yang berasal dari tempat lain tetapi melewati daerah-daerah tersebut, maka mikatnya sama dengan daerah yang dilewati. Hubungannya dengan jamaah haji yang berasal dari Indonesia, bila kita masuk dalam gelombang keberangkatan untuk gelombang pertama maka kita dari Indonesia akan menuju kota suci Madinah dulu, maka mikot kita dari Zulhulaifah, atau sering disebut dengan Apyar Ali atau Bir Ali yang terletak di luar batas tanah haram Madinah karena mikat umrah harus dari luar tanah haram. Begitu pula bila kita sudah di kota Makkah, bila bertujuan untuk umrah kita harus pergi keluar tanah haram Makkah, kita bisa pergi ke Tanim atau Masjid Aisyah, atau bisa juga ke Hudaybiyah arah menuju Jeddah, atau bisa juga ke Jikranah tempat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengambil mikat saat haji wada. Dan tidak jarang pula jamaah umroh mengambil mikat dari Sailal Kabir atau Karnul Manazil sepulang ziarah Taif. Adapun untuk keberangkatan jamaah haji Indonesia gelombang kedua biasanya dari Indonesia langsung menuju ke Jeddah, setelah itu ke Makkah. Jadi mikat mereka dilakukan dari atas pesawat terbang karena melewati Yulamlam. Mikat boleh juga dilakukan di Bandara Internasional Jeddah setelah pesawat dari Jakarta tiba di Jeddah. Mikat di Bandara Internasional Jeddah dibolehkan oleh para ulama berdasarkan hasil ijtihad para ulama.